Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi Kepemimpinan Umum, mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen, kelas C Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Saya Serliandani sebagai moderator, dan teman-teman saya Saskia Miranti, Siti Nur Agibatu Zabda, Siti Nur Indah Handayani, dan Siti Raudatul Munawaro sebagai presentator. Menurut teman-teman, pemimpin itu apa sih? Pemimpin adalah mereka yang menggunakan jabatan atau wewenang untuk mengarahkan bawahannya untuk mencapai tujuan kelompok, bahkan sampai tujuan organisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kepemimpinan adalah perihal pemimpin atau cara memimpin. Secara harfiah, kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang memiliki arti mengarahkan, membina, mengatur, menuntut, menunjukkan, atau memengaruhi. Selanjutnya, ada beberapa pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama, menurut beliau, kepemimpinan adalah sebuah bentuk dominasi yang didasari oleh kemampuan pribadi, bahwa seseorang itu mampu mendorong atau mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu yang berdasarkan penerimaan organisasi. Seorang pemimpin mempunyai keahlian khusus untuk menghadapi situasi yang khusus pula. Yang kedua, Wahjo Sumitjo 1999, menurut beliau, seorang pemimpin adalah mereka yang memiliki kecerdasan, sehat, pertanggungjawaban, dan memiliki beberapa sifat seperti dewasa, keleluasaan hubungan sosial, motivasi diri, serta dorongan prestasi, hingga sikap hubungan kerja kemanusiaan. Dan yang terakhir, Stoner 1996, menurut beliau, kepemimpinan adalah proses mengarahkan atau memengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saskia Miranti. 3 hal pokok dalam kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan melibatkan orang lain. Dalam konsep dasar kepemimpinan, kehadiran orang lain merupakan elemen utama yang tidak bisa dipisahkan. Seorang pemimpin tidak dapat disebut sebagai pemimpin jika ia tidak memiliki orang-orang yang dipimpin. Artinya, kepemimpinan selalu bersifat sosial karena melibatkan proses interaksi antara individu yang memimpin dengan individu yang dipimpin. Hubungan ini bersifat dinamis dan harus dibangun atas dasar komunikasi yang baik, kepercayaan, serta tujuan yang sama. Dalam praktiknya, seorang pemimpin harus mampu membangun relasi yang kuat dengan bawahannya, karena keberhasilan organisasi tidak semata-mata ditentukan oleh pemimpin itu sendiri, melainkan oleh kerjasama seluruh elemen yang terlibat. Yang kedua yaitu kepemimpinan melibatkan distribusi kekuasaan yang tidak seimbang antara pemimpin dan yang memimpin. Yang artinya perbedaan kekuasaan ini penting agar pemimpin bisa menjalankan fungsinya sebagai pengambilan keputusan, pengarah kebijakan, dan pengendalian jalannya organisasi. Namun pentingnya diingat bahwa kekuasaan yang dimiliki bukan untuk menunjukkan dominasi semata, melainkan harus digunakan dengan bijak untuk kepentingan bersama. Pemimpin yang baik adalah mereka yang tidak menyalahgunakan kekuasaan, tetapi justru memanfaatkan untuk memberdayakan tim dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Yang ketiga yaitu pimpin memiliki hak atau dapat memerintah bawahan atau anggotanya dan menyebarkan pengaruhnya. Seorang pemimpin memiliki otoritas formal yang melekat pada jabatannya, yaitu hak untuk memberikan instruksi, arahan, dan keputusan kepada anggota kelompoknya. Namun lebih dari sekedar memberi perintah, kepemimpinan yang efektif juga bergantung pada kemampuan pimpin dalam menyebarkan pengaruh. Pengaruh ini bisa muncul dari karisma, pengetahuan, integritas, atau kemampuan komunikasi. Dalam konteks modern,
Pemimpin tidak hanya dilihat dari kekuasaan strukturalnya, tetapi juga dari bagaimana ia mampu menginspirasi, memotivasi, dan membangun kepercayaan tim. Semakin besar pengaruh positif yang ditanamkan pemimpin, semakin besar pula tingkat komitmen anggota terhadap visi dan misi organisasi. Yaitu selanjutnya gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya oktorat, yaitu adalah gaya pemimpin atau otoriter adalah gaya di mana pemimpin memegang kontrol penuh atas keputusan dan proses organisasi dalam pendekatan ini. Pemimpin jarang bahkan tidak melibatkan bahwa dalam pengambilan keputusan semua instruksi berasal dari atas dan bawahan dalam pengambilan keputusan. Semua instruksi berasal dari atas dan bawahan hanya dituntut untuk melaksanakan perintah. Gaya ini efektif dalam situasi krisis atau kondisi yang memerlukan ketegasan dan keputusan cepat. Namun dalam jangka panjang, gaya ini berisiko menurunkan partisipasi, kreativitas, dan rasa memiliki dari para anggota organisasi. Oleh karena itu, penerapannya harus disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan organisasi. Yaitu yang kedua, gaya oktorat. Gaya oktorat berbeda dengan otokrat yang cenderung kaku. Gaya otokrat yang baik tetap menunjukkan ketegasan dalam kepemimpinan, namun tetap memperlihatkan aspek kemanusiaan dan kesejahteraan bawahannya. Pemimpin dengan gaya ini mampu membuat keputusan sendiri tanpa tetap mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan tim. Ia juga bersikap adil, transparan, dan mampu membangun hubungan yang saling menghargai. Gaya ini cocok untuk diterapkan dalam organisasi yang membutuhkan kecepatan dan ketegasan namun tetap ingin menjaga keharmonisan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Siti Nur Agibatus Zabda. Gaya kepemimpinan yang selanjutnya yaitu pembangun yang berorientasi pada pengembangan tim dan organisasi, mendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan individu dalam tim, membantu anggota tim mencapai potensi terbaik mereka. Selanjutnya ada eksekutif, berorientasi pada hasil dengan kemampuan pengambilan keputusan strategis, fokus pada efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan organisasi, memiliki visi jangka panjang untuk keberhasilan organisasi. Selanjutnya ada kompromis, terlalu sering membuat kompromi sehingga kehilangan fokus pada tujuan utama, tidak mampu mengambil keputusan tegas dalam situasi kritis. Selanjutnya ada misionari, yaitu hanya fokus pada misi tertentu tanpa mempertimbangkan aspek lain yang penting, cenderung mengabaikan keseimbangan antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya ada lari dari tugas, tidak bertanggung jawab terhadap tugas atau kewajibannya, menghindari tantangan atau konflik alih-alih menyelesaikannya secara langsung. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Nur Indah Handayani. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sifat-sifat kepemimpinan. Jadi, sifat-sifat kepemimpinan yang pertama adalah intelijensi, yaitu pemimpin harus memiliki kecerdasan untuk memahami suatu masalah serta mengambil keputusan dengan tepat. Yang kedua ada inisiatif, yaitu pemimpin harus suka mengambil langkah pertama atau ide baru tanpa harus menunggu perintah. Yang ketiga itu ada energik. Jadi, pemimpin itu harus memiliki semangat serta stamina yang tinggi untuk memimpin dengan aktif. Yang keempat ada kedewasaan emosional, yaitu pemimpin harus stabil secara emosi, tidak gampang marah serta panik. Yang kelima ada persuasif. Jadi, pemimpin itu harus bisa meyakinkan orang lain dengan argumen yang baik. Yang keenam ada keterampilan komunikasi. Jadi, di sini tuh pemimpin harus bisa berbicara dengan jelas serta mendengarkan dengan baik. Dan yang ketujuh itu percaya diri. Jadi, di sini itu pemimpin harus optimis dan yakin akan kemampuan diri sendiri serta tim.
Dan materi terakhir akan disampaikan oleh Siti Raudatul Munawar. Selanjutnya yang ketujuh yaitu percaya diri. Pemimpin yang percaya diri memiliki keyakinan atas kemampuan dirinya sendiri serta keputusan yang diambilnya. Sikap ini sangat penting karena dapat menumbuhkan kepercayaan dari tim bawahan maupun atasannya dan mampu bertindak tegas dalam keadaan sulit. Yang kedelapan yaitu perspektif. Pemimpin yang memiliki perspektif atau sudut pandang yang luas mampu melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang dan memahami kebutuhan dan harapan orang lain. Yang kesembilan yaitu kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan berpikir di luar kebiasaan untuk menciptakan solusi baru. Dengan mempunyai kreativitas, pemimpin tidak terpaku pada cara lama menyelesaikan masalah dan berani mencoba ide-ide inovatif untuk memajukan organisasi atau perusahaan. Yang terakhir yaitu adaptasi. Beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan, teknologi, situasi kerja, dan karakter individu. Pemimpin yang beradaptasi dengan cepat akan fleksibel dalam menghadapi dinamika organisasi dan mampu menyesuaikan cara kepemimpinan sesuai kebutuhan tim. Kesimpulan dari materi tersebut. Kepemimpinan adalah kunci untuk mempengaruhi orang lain mencapai tujuan bersama dengan fungsi meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Pemimpin yang efektif harus mudah menyesuaikan diri dengan keadaan, menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi yang ada, serta fokus pada pengembangan tim dan peningkatan produktivitas. Komunikasi visi yang jelas dan kemampuan mengelola perubahan menjadi krusial. Selain itu, pendekatan kepemimpinan melayani yang memberdayakan tim dan pengambilan keputusan yang rasional berdasarkan fakta adalah fondasi untuk kesuksesan kepemimpinan dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Sekian presentasi dari kelompok 8. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.